Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan uswah, tuntunan dan teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan ke riwayat berikutnya. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah disampaikan, ada salah seorang laki-laki, anna rajulan qala, dia berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausoni, wahai Nabi, berilah wasiat kepadaku, berilah nasihat kepadaku agar aku bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan terhindar dari hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Apa kata Nabi? Qala, Nabi menjawablah, taghdab. Jadi hadirin, ketika seseorang dimintai nasihat, dimintai pesan, dimintai wasiat, jawab Nabi cuma la taghdab. La taghdab itu artinya jangan marah kau, jangan pernah marah. Hadirin, satu pesan, satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi ringan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Marah itu hadirin kalau sudah sudah memuncak, masya Allah sulit sekali untuk dikekang, untuk ditahan. Karena itu di dalam Al-Quran kemarin sudah kita baca itu salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah ketika timbul nafsunya untuk amarah, maka dia pandai menahannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dulu di sini pernah saya menyampaikan, ada kalau tidak salah almarhum Dr. Agung itu almarhum pernah ada dulu saya diprotes, Pak Rahmat itu tidak cocok sama ilmunya dokter katanya. Dokter ada rasa beban di hati harus dilampiaskan biar tidak menjadi beban. Ternyata kok Islam mengajarkan jangan dilampiaskan, tahan sesuai dengan kemampuan. Ini salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Kenapa hadirin? Karena menurut syariat agama bahwa orang yang sedang emosi, sedang marah itu hawa nafsunya dikuasai oleh syaitan. Maka hadirin, dalam keterangan yang lalu sudah kita sampaikan, kata beliau, kalau kau sedang dilanda marah, maka duduklah. Ketika kau sedang berdiri dan ketika kau sudah duduk masih marah, maka berbaringlah. Dan ketika juga masih marah, maka ambillah wudhu, karena setan yang menggoda hatimu itu adalah terbuat dari api. Sementara api adalah akan padam manakala disiram dengan air. Karena itu ketika marah maka lakukanlah wudhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sementara di riwayat yang lain disebutkan ada dua orang yang saling mengungkapkan kemarahannya dengan hebat.
saling memaki, mencaci, mengolok-olokkan yang luar biasa. Apa kata Nabi? Kalau saja engkau membaca doa perlindungan kepada Allah, yaitu doa ta'awud, maka pasti apa yang menjadi beban di hatimu, kemarahanmu itu akan reda, dan karena setannya takut atas perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, berbagai macam cara ketika kita marah, termasuk diantaranya wudu tadi atau membaca kalimat-kalimat ta'awud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ma yazalu senantiasa terdapat al bala itu ujian. Ini juga pernah ada riwayat yang sudah pernah kita baca, ini ketemu lagi dalam versi yang lain. Bala itu adalah ujian Allah. Orang kalau dicintai oleh Allah Ta'ala, kemarin juga ditanyakan oleh Pak Kus itu nggih, Sebetulnya bala ujian itu juga kan nikmat dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Tetapi bagi orang yang belum, sesuatu yang menjadi beban, yang tidak enak, itu adalah dinyatakan sebagai bala atau imtihan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan batinnya. Dan yang kedua, untuk mempercepat segala macam kesulitan, beban yang akan dialami di kemudian hari. Tanda cintanya Allah Ta'ala kepada kita manakala kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang diberi enak itu juga ujian dari Allah Ta'ala. Baik, mayazalul bala itu tidak akan habis-habisnya bil mukminin kepada orang-orang mukmin, wal mukminat dan orang-orang mukmin perempuan, fi nafsihi di jiwanya atau di dirinya, wa waladihi dan anak-anaknya, wa malihi dan hartanya. Jadi ujian Allah itu berbagai macam bentuk. Kalau di Al-Qur'an itu disebutkan berbagai macam bentuk pula. Hatta yalqa Allah Ta'ala, sehingga sampai nanti pada saat dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alias dia telah kembali ke hadiratnya atau meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, ketika dia kembali kepada Allah Ta'ala itu, manakala seseorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian tadi, baik melalui dirinya, melalui anaknya, melalui hartanya atau yang lainnya, maka Allah berharap ketika ketemu dengan Allah Ta'ala, dosa, kesalahan dan kekhilafan yang dialami itu sudah bersih karena dihilangkan melalui ujian-ujian Allah Ta'ala. Asal ketika diuji dia tidak putus asa, dia tidak ngersulo, dia legowo, dia sabar dan terus meningkatkan sabarnya. Isbiru wasobiru warobitu hatta yalqahullahu ta'ala, sampai nanti saatnya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, apa ada yang perlu lanjut nggih? Lanjut. Baik. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qatiba Uyainah. Wah niki rada abot niki nggih. Suatu ketika Uyainah itu datang Ibnu Husain fanazala ala ibni akhihi. Kemudian dia singgah mampir di anak saudaranya, berarti ponakannya, yaitu Al-Khur bin Qais. Wakana, dan adalah Al-Khur min nafarin dari kelompok alladzina yudnihim, yang dekat. Jadi kelompok orang-orang dekatnya Umaru, sahabat Umar, yang pada saat itu sahabat Umar ini telah menjadi khalifah. Jadi waktu itu khalifahnya sahabat Umar sendiri. Wa kanal qura, dan demikian pula bukan hanya orang-orang dekatnya Umar Al-Khur ini, tetapi sekaligus dia adalah ahli qura'nya, qori'nya sahabat Umar. Ashaba majlisi Umar, yang menjadi majelisnya sahabat Umar atau khalifah Umar radhiyallahu anhu, wa musyawaratihi,
dan salah seorang anggota musyawarahnya sahabat Umar, kahulaan baik dari golongan orang-orang yang sudah tua, au subanan atau dari golongan orang-orang yang masih muda atau para pemuda. Faqala Uyainah, hadirin, maka ketika Uyainah pamannya Al-Khur ini mampir di rumahnya Al-Khur, maka dia berkata, libni akhi, yaitu Al-Khur tadi itu, ya bena akhi, wahai Al-Khur atau wahai anaknya saudaraku, ponaan maksudnya nggih. Laka wajhun inda hadal amir, engkau kan punya nama, engkau kan punya kedudukan di sisi amir atau di sisi khalifah Umar. Fastadan li alaihi, maka karena kau orang dekatnya Umar, mbok yo aku ini dimintakan izin untuk bisa bertemu dengan khalifah Umar, kata Uyainah kepada ponakannya Al-Khur itu. Fa'adina lahu, hadirin, ternyata karena memang Al-Khur itu adalah orang dekatnya Umar, maka akhirnya Uyainah pun diizinkan oleh Khalifah Umar. Walamma dakhala, rupanya ini hadirin ketika Uyainah ini datang di hadapan sahabat Umar, dia bukan berkata baik-baik, justru dia memprotes Khalifah Umar. Kata Uyainah, qala hi ya Ibnu Khattab, wahai, maksudnya hi ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab. Jadi dia tidak memanggil khalifah, tapi langsung memanggil Ibnu Khattab karena memang bapaknya Khalifah Umar namanya kan Pak Khattab, Ibnu Khattab itu Umar bin Khattab nih kalau. Fa wallahi, kata Uyainah kepada Khalifah Umar, ma tu'tinal jazla, engkau tidak memberikan sesuatu kepada kami dengan cukup. Wala tahkum fina bil adl, ini merotes namanya. Dan engkau tidak pernah berlaku adil kepada kami, ini katanya Uyainah. Faghadiba, hadirin, karena memang Umar itu sejak masih ada Nabi, bahkan sejak sebelum Islam, Umar ini punya punya karakter yang memang keras. Maka ketika diprotes oleh salah seorang rakyatnya seperti itu, marah sahabat Umar ini, marah Khalifah Umar. Hatta hamma ayyuqa bihi, sampai-sampai Khalifah Umar ini akan memukul kepada Uyainah itu. Faqala lahu Al-Khur, maka hadirin ketika sahabat Umar itu sedang muncak marahnya kepada Uyainah, maka Al-Khur yang saat itu ada di dekatnya, dia menasihati, dia mengingatkan, ya Amirul Mukminin, kata Al-Khur, karena Khalifah Umar ini orang yang alim, orang yang ngerti betul tentang akidah dan agama serta paham tentang Al-Qur'an, cuma lupa kalau ada ayat yang seperti ini nanti kita sebutkan, sehingga dia sampai terlibat kemarahan yang hebat. Ketika marah itulah maka Al-Khur mengingatkan, ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang mukmin, rajanya atau tuannya atau presidennya orang-orang mukmin. Innallah ta'ala, bukankah engkau ingat Allah kan berfirman di dalam Al-Quran ini, olehnya mengingatkan sahabat Al-Khur kepada Khalifah Umar, li nabiyihi, suatu ketika kan Allah itu berfirman kepada nabinya, kata Al-Khur, khudil afwa, sukalah memberi maaf. Lah ini enggak memberi maaf, hadirin, karena diprotes memang. Khudil afwa, berilah maaf, wa'mur bil ma'ruf urfi, dan perintahlah kepada yang baik-baik, wa arid anil jahilin, dan berpalinglah atau abaikanlah kalau dihadapi oleh orang-orang yang jahil. Ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-198. Wa inna hadza, padahal Uyainah ini adalah minal jahilin, termasuk orang-orang yang tidak pintar, orang-orang yang awam atau orang-orang yang jahil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini namanya orang pandai nggih, ketika dia khilaf diingatkan itu langsung legowo, bukan seperti kita nggih. Kita itu lek wis kadung emosi ngoten lek dielingno biasane ndak nrimo nggih.
cari alasan untuk membenarkan pendapat kita itu. Umar ndak. Kemudian dia legowo sadar, wallahi ma jawaza Umaru kinatalaha wa kana waqfan inda kitabillah. Demi Allah, kata sahabat Umar, aku kok lali tentang ayat itu, sehingga aku melampiaskan kemarahanku tadi itu karena aku betul-betul tidak ingat apa yang pernah pesankan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya. Demi Allah aku lupa, padahal aku adalah termasuk orang yang paham terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu pelajaran ketika kita khilaf, ini termasuk khilaf sahabat Umar ini, sekalipun kita sedang menjadi orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tapi kalau kita khilaf, diingatkan sekalipun yang mengingatkan itu orang yang ada di bawah kita, manakala peringatannya itu adalah peringatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat agama, maka hendaknya kita juga menyadari, rendah hati, mengakui kesalahan kita, bukan terus membela mencari kebenaran mentang-mentang dirinya adalah orang yang punya kedudukan. Mudah-mudahan hadirin ini pelajaran yang ketoke gampang, dirungokno gampang, enak, tapi nglakoni mboten patek gampang. Kadang-kadang awak dhewe niki salah dilingno oleh anaknya atau oleh anak kecil atau yang lain yang masih muda, yang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tidak punya apa-apa. Biasanya kita tidak mudah untuk menerima dan legowo kepadanya. Ini adalah satu kekhilafan yang perlu kita tinjau kembali. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-51, an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha, kata Rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, inna satakunu ba'di asarun, terdapat orang-orang yang hanya mementingkan kepada diri sendiri. Hadirin, ternyata sekarang betul-betul amat sangat banyak orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak memperhatikan kepentingan umum, orang-orang yang melanggar apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesan Nabi kan kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu itu tidak terbilang orang mukmin yang sempurna manakala belum bisa mencintai orang lain seperti kamu mencintai kepada dirimu sendiri. Maka hadirin, pesan Nabi ini ternyata sekarang banyak. Di akhir zaman nanti akan terjadi orang-orang yang hanya mementingkan urusannya sendiri, tidak peduli kepada urusan kebaikan secara umum. Wa umurun, dan sementara terhadap urusan-urusan syariat, tungkiruha, banyak yang mengingkari. Hadirin, sekarang sudah banyak orang yang banyak mementingkan diri sendiri, kemudian tidak mengindahkan, menghiraukan tuntunan syariat agama yang memang kadang-kadang orang yang tidak paham terasa itu tidak enak, tidak baik. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, nanti kalau terjadi betul seperti itu, ini sahabat hadirin, sahabat yang saat itu Nabi masih ada, di pesan seperti ini langsung bertanya, apa Rasul yang kau perintahkan kepada kami ketika hal tersebut betul-betul terjadi? Qala, Rasul menjawab. Nah, ini sebetulnya ini termasuk hal yang harus kita laksanakan. Tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum, laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang betul-betul diwajibkan oleh syariat, oleh Allah kepada kau. Apa saja termasuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kewajiban Allah Ta'ala itu bukan sekedar ubudiyah, bukan sekedar beribadah yang mahdoh seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, tetapi juga yang berkaitan dengan sosial, dengan kemasyarakatan,
dengan amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka kata Nabi, ketika hal seperti itu nanti terjadi, tetaplah kamu laksanakan perintah-perintah yang menjadi kewajibanmu. Tetapi kamu juga punya hak. Hakmu adalah watas'alunallaha alladzi lakum. Nah, niki. Dan mintalah hakmu dari Allah Subhanahu wa taala yang memang merupakan hakmu nggih. Jadi kita punya hak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Jadi hadirin, rupanya peristiwa yang dipesankan Nabi ini sekarang betul-betul terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang yang banyak orang yang mengabaikan urusan orang lain, sementara yang diperhatikan adalah urusan-urusannya sendiri. Kemudian tidak menghiraukan terhadap urusan-urusan syariat agama. Seperti ini terjadi, kita diperintahkan untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik yang bersifat hablum minallah atau yang bersifat hablum minan nas, bahkan yang bersifat hubungan dengan sesama alam semesta ini. Baik, sampai di sini. Lanjut Pak Gus. Oke. Lanjut nih, enak lanjut. An Abi Yahya Usaid ibnu Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan min ansari qala. Ada salah seorang laki-laki dari sahabat Ansor, sahabat yang turut hijrah, sahabat yang menolong para sahabat muhajirin dari Makkah. Ini orang yang asli Madinah, Ansor itu. Qala, laki-laki itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tastamiluni, tidakkah engkau memberikan pekerjaan? Nah, ini hadirin, rupanya orang cari pekerjaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekarang saja. Dari dulu sudah ada orang yang memikirkan kehidupan dunianya. Jadi ada seorang laki-laki yang tanya atau minta kepada Nabi, mbok iya panjenengan ini memberikan pekerjaan kepada kami, kamas tak malta fulanan, seperti engkau memberikan pekerjaan kepada si fulan. Hadirin, qala jawab Nabi ketika dimintai orang seperti itu, beliau menjawab, innakum satalqauna ba'di, ketahuilah sebetulnya engkau hendaklah bersabar sesuai dengan apa yang sekarang engkau hadapi. Kenapa? Nanti setelah aku meninggal, aku wafat, engkau akan bertemu asharon, orang-orang yang selalu mementingkan kaitan ini tadi, orang-orang yang selalu mementingkan kepada urusannya diri sendiri. Karena itu maka fasbiru, sabarlah. Lakukanlah sekarang apa saja yang dapat kau lakukan, asal engkau selalu dalam ketentuan atau koridor yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta talqauni ala khaudi, sampai nanti kau tak tunggu di telagaku di surga. Nah, hadirin, orang yang mau bersabar menghadapi apa yang dia alami dalam hidup dan kehidupannya, kemudian tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah taala, maka nanti akan dijanjikan oleh Nabi, dinantikan di telaga kausarnya, yaitu Al-Haud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, saya kalau tidak salah sering membaca di postingan-postingan itu, di sharing itu jangan sekali-kali engkau mengkhawatirkan rezeki dan kehidupanmu di dunia. Jangan khawatir, karena rezeki itu semuanya sudah tentukan, ditakdir, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau belum akan mati selama jatah rezekimu itu belum habis Tetapi pikirkanlah urusan-urusan di akhiratmu. Jadi untuk urusan akhirat ini yang perlu kita pikirkan.
Banyak kita yang bingung, yang sibuk, yang apa nggih, urusan-urusan duniawi, sementara urusan akhiratnya dia sering tidak banyak memikirkan. Padahal urusan rizki, urusan dunia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah keliru olehnya membagi rizki antara satu makhluk, bukan hanya sekedar satu manusia, tapi satu makhluk, artinya selain manusia juga ada makhluk-makhluk lain seperti binatang yang juga membutuhkan bahan makan dan minumnya. Semuanya telah diatur, ditetapkan oleh Allah sebagai Rabb kita. Karena itulah Allah di dalam satu ayatnya di dalam Al-Qur'an mengatakan, wama min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak ada satu gegermetan pun, artinya maksudnya gegermetan itu ya makhluk yang bernyawa ini yang tidak dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau di diri kita, di tubuh kita ini ada bakteri nggih, ada virus, ada kuman, semuanya telah ditetapkan rezekinya dan menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah cerita hadirin bahwa di angkasa sana itu ternyata ada makhluk berupa burung yang lain daripada yang ada di daratan ini. Burung ini tidak pernah turun hadirin. Memang ya kodratnya seperti itu, dia terus meliuk-liuk, melayang-layang di angkasa. Dia tidak pernah turun kecuali untuk sekedar mencari makan secukupnya. Rupanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang dimakan di pantai-pantai tertentu itu ada binatang-binatang buas seperti buaya, kuda Nil dan lain sebagainya. Saya tidak paham, tidak bisa menyebutkan semuanya. Itu banyak binatang-binatang yang setelah kekenyangan dia merasa sakit mulutnya hadirin, giginya ini sakit, maka dia buka mulutnya lebar-lebar agar ada yang mengambil sisa-sisa makanan yang tersisa di antara celah-celah giginya. Rupanya siapa hadirin yang mengambilnya? Burung yang tidak pernah turun, yang meliuk-liuk di angkasa itulah yang turun. Sopo sing nuduhno nggih, sopo sing murui. Hadirin, itulah maka kita kaitkan dengan sebuah riwayat yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki 100 rahmat hadirin, 100. Jadi rahmatnya Allah adalah 100. Yang satu yang diturunkan saat ini, satu rahmat yang diturunkan ini bukan hanya dinikmati oleh orang manusia yang mukmin saja, tetapi untuk semua makhluk yang tercipta, yang bernyawa, termasuk burung tadi itu. Burung tadi itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan bahwa jatah makananmu itu adalah berada di mulutnya binatang-binatang buas. Lu hadirin, kenapa kok tidak dimplok sekalian sama binatang buasnya? Inilah bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Allah telah menentukan membagi rezekinya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau manusia yakin, manusia percaya, jangankan manusia, binatang saja dijatah oleh Allah Ta'ala, apalagi manusia yang punya akal sehat, apalagi manusia yang mau memohon, berdoa dan berikhtiar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebuah riwayat dulu sudah nggih, kalau saja manusia ini bertawakal seperti tawakalnya burung. Burung itu hadirin pagi hari bangun nggih dari tidurnya, dia tidak punya persediaan seperti kita manusia. Kita sebelum tidur bahkan jauh sebelumnya kita sudah punya jatah makanan, yang stok makanan yang banyak, baik yang berupa benda maupun yang berupa materi atau uang yang kita simpan di mana-mana itu semuanya sudah ada. Burung tidak hadirin, dia berangkat pagi dalam telih, napa telih niku, dalam perut yang lapar, yang kosong nanti sore dia pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Dari mana? Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadirin,
Tidak jarang burung yang juga punya piye, punya anak-anak kecil itu. Di samping dia sanggup mengenyangkan perutnya sendiri, dia juga sanggup mengenyangkan anak-anaknya yang masih berada di sarang. Semuanya Allah yang membaginya, Allah yang mengaturnya. Karena itulah hadirin, kita kembali ke sini, kalau manusia mau sabar memang tidak mesti menengtok kemudian ngenteni ongkang-ongkang, tidak. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 nanti panjenengan buka lagi nggih. Ada Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilahil wasilah. Nggih. Wahai manusia yang mukmin, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusahalah kamu untuk mendapatkan wasilah. Wasilah ini dulu sudah pernah kita terangkan. Nggih. Wasilah itu ada dua macam. Ada wasilah yang berupa seperti ini, amaliyah atau ikhtiar. Ada wasilah yang berupa doa. Nah, ketika kita sakit, ya hadirin, sabar kita tidak menengkrok, pokoknya engko lek wayahe sembuh ya disembuhkan oleh Allah Ta'ala, ndak. Salah satu bentuk kesabaran kita ya berikhtiar. Berikhtiar itulah namanya wasilah. Kita datang ke ahlinya, ke medis, ke Pak Dokter, untuk didiagnosa, diperiksa apa yang terjadi. Setelah ketemu permasalahannya, maka dokter kemudian memberikan resep. Nah, hadirin yang dirahmati, ini bagian wasilah atau ikhtiar yang harus kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi sekali-kali kita tidak boleh mengatakan atau meyakini bahwa yang menyembuhkan sakit kita adalah dokter atau medis, tetapi Allah Ta'ala melalui wasilah datang kepada ahlinya, yaitu medis atau dokter. Kata Allah Ta'ala, wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau panjenengan datang di rumah sakit Islam, insya Allah nggih, panjenengan ketemu di khot itu, di tulisan-tulisan, salah satu tulisan bentuknya kayak gitu. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Bukan berarti lewis yang menyembuhkan Allah terus kita menentok nunggu lewis sembuh Allah, enggak. Allah perintah supaya kamu buat wasilah, datang nang dokter. Nanti Allah akan menolong, memberikan kesembuhan. Ada nanti kita ketemu hadirin hadis ini nggih. Hadis ini disampaikan oleh beliau kepada sahabat Ibnu Abbas namanya, yang saat itu masih anak-anak. Diwanti-wanti oleh beliau, kalau kau mohon pertolongan, jangan mohon pertolongan kemana-mana, tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadirin, kalau di Al-Quran kata-kata semacam ini namanya mutasabihat, yang belum boleh langsung diterima, ditelan begitu saja. Perlu kita pelajari maksudnya apa, mintalah tolong kepada Allah bagaimana. Ya tadi itu kata-kata wasilah kita gunakan. Maka bagaimana caranya ketika kita sedang diuji oleh Allah. Satu misal kita dalam perjalanan, dalam bepergian, di tengah perjalanan kendaraan kita, mobil kita atau motor kita ada masalah, misalnya bahannya gembos atau apalah, ada kerusakan-kerusakan, padahal hadisnya mintalah pertolongan kepada Allah. Ya apa lek bahannya gembos mosok ndonga rek non sembuh kira-kira non. Nah, kata Allah tadi wasilah digunakan, datang kepada ahlinya. Fas'alu, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah kepada ahlinya kalau kau tidak bisa. Nggih, kepada ahlinya. Jangan yang rusak ban, jangan yang rusak mesin. Kita datang bukan ke bengkel, datang nenggone tukang makanan, ya tidak cocok, tidak pada ahlinya namanya nggih. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkan. Memang hadis itu hadirin hampir sama dengan Al-Qur'an. Ada yang berupa muhkamat yang langsung begitu kita tangkap maksudnya, tetapi ada yang perlu ditanyakan kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih ada waktunya nggih? Baik, kita lanjutkan kalau masih ada. Wan Abi Ibrahim. Tahu kita
Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW fi ba'di ayyamin allati laqiya fiha al-udwa. Nah, intadara hatta idza mala tisyamsu qadama fihim qala ya ayuhan nas. Nah, ini kula waca Jawa ben cukup nih. Suatu ketika lho tenan ta? Sik didik nggih. Suatu ketika Nabi bersama para pasukan nggih, para pasukan yang akan menghadapi musuh beliau berpesan ingtadiro hatta idza malatis syamsu qama fi baqala. Beliau menunggu sampai matahari tergelincir, artinya masuk waktu zuhur lek cara sakniki nggih. Faqala ketika sudah malati syamsu, artinya matahari tergelincir, faqala maka beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai pasukanku, la tamannau liqa al aduwa. Nah, sakjane hadirin, ini pesan disampaikan oleh beliau tidak khusus bagi orang-orang yang menjadi pasukan perang yang akan menghadapi musuh, enggak, tetapi kepada umum, termasuk kepada kita. Jangan sekali-kali golek musuh ngono lho nggih. Tetapi kalau nanti betul-betul terjadi, nggih, lebih-lebih yang menjadi pasukan tadi itu wasallallahu al-afiyata. Mohonlah kepada Allah Taala keselamatan. Lah ini hadirin padha kalih wau, mohonnya kepada Allah tetapi juga menggunakan wasilah, nggih. Gak mohon tok ngatong-tok ngeten mboten, nggih. Faida laqitumuhum fasbiru. Lah ketika betul-betul bertemu berhadapan dengan musuh, sabarlah. Lah sabar nggih kaya wau keterangan wau nika, gak meneng tok tetapi kita menggunakan wasilah yang sudah kita sampaikan tadi. Wa'lamu, kata beliau. Ini khusus untuk pasukan-pasukan yang menghadapi musuh. Ketahuilah wahai pasukanku ngoten bae nggih, annal jannata, bahwa sesungguhnya surga itu tahta dhilli syaib, berada di bayang-bayangnya pedang. Karena dia akan perang. Kalau kamu mau melakukan sabar dengan menghadapi musuh menggunakan pedangmu, itu maksudnya, maka nanti kamu menang juga di nanti surga, kamu syahid pun juga di nanti surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sumaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujiyas sahab. Wahai Allah yang menurunkan kitab-kitab dan yang menjalankan awan-awan di awan itu, wazamal ahzab, dan yang menghancurkan musuh-musuh, azim wansurna alaihim, hancurkanlah musuh-musuh kami dan tolonglah berikan kemenangan kepada kami. Ini hadirin, mudah-mudahan kita tidak menghadapi seperti ini nggih, karena ini terjadi di zaman Nabi dulu. Umpama ya seperuh nggih nanti terjadi, ini kita amalkan. Mudah-mudahan ngaji yang amat sangat singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, membuat sababiyah kita semakin dekat kepada Allah taala, dan yang paling penting lagi mudah-mudahan kita dimatikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Nanti ada keterangannya sendiri ini. Kita sampai di situ. Sekali lagi mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.